Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru matematika SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini masih membahas matematika wajib, aljabar untuk KD matriks yang kita ajarkan di kelas 11 semester 1. Selamat mengikuti. Perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks didefinisikan bahwa jika A adalah matriks berurdu M kali N dan B adalah matriks berurdu N dikalikan P, maka hasil kali A, B merupakan matriks baru yaitu C berurdu M kali P. Kita buat skemanya. Matriks A, M kali N, dikalikan matriks B, N kali P, menghasilkan matriks baru, yaitu dengan urdu M kalikan P. Kita buat skema. Ternyata, banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, menghasilkan matriks baru, yaitu dengan urdu M dikalikan P. Ini merupakan urdu hasil perkaliannya. Kesimpulannya, dua buah matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Elemen-elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J ditulis C, I, J. Diperoleh dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris ke I dari matriks A terhadap elemen-elemen kolom dari matriks B. Kemudian masing-masing dijumlahkan. Untuk lebih memperjelas, kita perhatikan skema berikutnya. Pada penjelasan berikutnya, agar lebih mudah dipahami, maka elemen-elemen matriks A dan matriks B kita ganti dengan huruf kecil. Matriks A, urdu 3 kali 2. A, B, C, D, E, F. Matriks B, urdu 2 kali 2, yaitu G, H, I, J. Kita kalikan. Ternyata, banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, sehingga menghasilkan matriks baru yang berurdu 3 kali 2. Kita aplikasikan. Matriks A urdu 3 kali 2 dikalikan matriks B urdu 2 kali 2, menghasilkan matriks C 3 kali 2, artinya 3 baris dan 2 kolom, 1, 2. Kemudian di sini ada C11, C12, C21, C22, C31 dan C32. Apa artinya? C11 merupakan hasil perkalian baris pertama matriks pertama dan kolom pertama matriks kedua. Berarti AB dengan GI. Kita perhatikan. AB kemudian GI. Artinya A dikalikan G ditambah B dikalikan I. Paham? Kemudian ini C1.2. Artinya baris pertama, kolom kedua. Kita lihat. AB baris pertama dan HJ kolom kedua. A kalikan H ditambah B dikalikan J. Mudah? Oke, kita lihat untuk yang C2.1. Artinya baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom ke-1 berarti CD dengan GI. CD
kemudian GI. Artinya C dikalikan G ditambah D dikalikan I. Paham? Yang berikutnya, C2.2. Apa artinya? Baris kedua, kolom kedua. Berarti CD dengan HJ. Kita lihat. CD, HJ. Artinya C dikalikan H ditambah D dikalikan J. Paham? Oke. C3.1. Apa ini? Baris ketiga, kolom ke-1, baris ketiga EF, kolom ke-1 GI. Berarti EF ditambah dengan perkalian GI. E kalikan G ditambah F kalikan I. Yang terakhir C3.2, artinya baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua, EFHJ. Kita lihat, EFHJ. Paham ya? Kita lanjut. Contoh 1. Diketahui matriks P ordo 3 kali 2. 1, 2, negatif 2, 3, 5, 4. Matriks Q ordo 2 kali 2. 2, negatif 1, 4, 3. Tentukan A, P dikalikan Q, B, Q dikalikan P, dan C, Q dikalikan P transpose. Kita bahas satu persatu. Kita jawab. Yang pertama, P ordo 3 kali 2 dikalikan Q ordo 2 kali 2. Apakah P dikalikan Q bisa dioperasionalkan? Kita lihat. Kolom pada matriks P sebanyak 2. Dan baris pada matriks Q sebanyak 2 juga. Ternyata kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Sehingga bisa kita kalikan menjadi matriks R ordo 3 kali 2. 3 kali 2. Paham ya? Kita kalikan. Matriks P ordo 3 kali 2 dan matriks Q 2 kali 2 sehingga diperoleh matriks R 1.1, 1.2, 2.1, R2.2, R3.1, dan R3.2. Kita bahas R1.1. Artinya apa tadi? Perkalian dari elemen-elemen matriks pertama pada baris pertama dan elemen-elemen kolom pertama pada matriks kedua. Berarti 1, 2 dengan 2, 4. Kita kalikan 1, 2 dari ini, kemudian 2, 4 dari itu. Paham ya? Kemudian R1, 2 artinya baris pertama, kolom kedua. Berarti 1, 2. Ini. Kemudian kolom kedua adalah negatif 1 dan 3. Negatif 1, 3. Kemudian R2.1. Apa artinya? Baris kedua, kolom pertama. Baris keduanya negatif 2 dan 3. Kolom pertamanya adalah 2 dan 4. Kita operasionalkan 2, 3, kemudian 2, 4. Terus R2.2 artinya baris kedua, kolom kedua. Diperoleh negatif 2 dengan 3, kita pasangkan, ditambah dengan kolom kedua negatif 1, 3. Negatif 1, 3. Paham ya? Saya ulangi. Untuk yang R3.1 artinya apa ini? Baris ketiga, kolom ke-1. Baris ketiga, kolom ke-1.
5, 4, 2, 4. Kita lihat. 5, 4, 2, 4. Kemudian R3.2. Baris ketiga, kolom kedua. 5, 4, negatif 1, 3. 5, 4, negatif 1, 3. Oke. Kemudian kita operasionalkan menjadi 1 kali 2, 2, 2 kali 4, 8. 2 tambah 8. Terus negatif 1 dari 1 kali negatif 1, 2 kali 3, 6. Kemudian negatif 2 kali 2, negatif 4. 3 kalikan 4 sama dengan 12. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh matriks 10 dari mana? 2 tambah 8. Kemudian 5 dari negatif 1 tambah 6. 8 dari negatif 4 tambah 12. Dan seterusnya. Sehingga hasil perkalian matriks P dengan matriks Q adalah 10, 5, 8, 11, 26, dan 7. Paham sekalian? Kita lanjutkan matriks yang ke B. Kita lihat. Matriks B ordo 2 kali 2 dikalikan matriks P ordo 3 kali 2. Kira-kira bisa dikalikan enggak? Kita pikir. Q dikalikan P bisa dikalikan enggak? Tidak bisa. Kenapa? Banyaknya kolom pada matriks pertama tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Kesimpulannya, Q dan P tidak dapat dikalikan karena banyaknya kolom pada matriks pertama atau Q tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, yaitu P. Dapat dikatakan bahwa P dikalikan Q tidak sama dengan Q dikalikan P. Kenapa? P dengan Q dikalikan bisa, tetapi Q dengan P tidak bisa dikalikan. Artinya, perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Paham anak sekalian? Kita lanjutkan ya. Oke. Kita bahas soal yang C. Diketahui P-nya ordo 3 kali 2 dan Q-nya ordo 2 kali 2. Kita kalikan. Q dikalikan P transpos. Kita cari P transpos dulu. P-nya baris pertama yaitu 1, 2. Pada P transpos menjadi kolom pertama 1, 2. Baris kedua pada matriks P menjadi kolom kedua pada matriks P transpos. Negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Baris ketiga matriks P 5, 4 menjadi kolom ketiga pada matriks P transpos 5, 3. Paham ya? Kalau kita baca per kolom, 1 min 2, 5 menjadi baris 1 min 2, 5. Kolom kedua 2, 3, 4 menjadi baris kedua 2, 3, 4. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Paham ya? Oke, kita kalikan. Q ordo 2 kali 2 dan P transpos 2 kali 3. Ternyata banyaknya kolom pada matriks Q sama dengan banyaknya baris pada matriks P transpos. P transpos banyaknya baris ada 2. Untuk Q banyaknya kolom ada 2. Sehingga bilangan yang tengah ini sama. Menjadi matriks baru yaitu matriks S ordo 2 kali 3. 2 kali 3. Paham ya? Kita kerjakan. Matriks P ordo 2 kali 2 dikalikan matriks Q ordo 2 kali 2
dikalikan matriks P transpose ordo 2 kali 3. Maka menjadi matriks S 11, S12, S13, S21, S22, dan S23. S11 artinya apa? Baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama 21, kolom pertama 12. Kita perhatikan operasionalnya. 2 dikalikan 1 ditambah negatif 1 dikalikan 2. Yang ini baris pertama 2 dikalikan negatif 2 dengan negatif 1 dikalikan 3. Kemudian 2 dikalikan 5 ditambah negatif 1 dikalikan 4. S21 4 kalikan 1 ditambah 3 dikalikan 2. S22 4 dikalikan negatif 2 ditambah 3 dikalikan 3. S23 4 dikalikan 5 ditambah 3 dikalikan 4. Paham ya? Sehingga menjadi 2 ditambah negatif 2, negatif 4 ditambah negatif 3, 10 ditambah negatif 4, 4 ditambah 6, negatif 8 ditambah 9, 20 ditambah 12. Sehingga mendapatkan matriks 0, negatif 7, 6, 10, 1, dan 32. Paham anak-anak sekalian? Kita lanjutkan. Berikutnya akan kita bahas sifat-sifat perkalian matriks. Dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks A, B, dan C adalah sedemikian rupa sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat didefinisikan, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. 1. A dikalikan B tidak sama dengan B dikalikan A, artinya tidak bersifat komutatif. 2. A dikalikan B kemudian dikalikan C sama dengan A dikalikan BC, artinya bersifat asosiatif. Yang ketiga, A dikalikan B ditambah C sama dengan AB ditambah AC, bersifat distributif kiri. Yang keempat, B ditambah C dikalikan A sama dengan BA ditambah CA, artinya bersifat distributif kanan. Yang kelima, I dikalikan A sama dengan A dikalikan I sama dengan A, artinya mempunyai sifat identitas perkalian. Yang keenam, jika A transpos dan B transpos adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka berlaku A, B ditranspos sama dengan B transpos dikalikan A transpos. Dari contoh 1 di atas telah dibuktikan bahwa pada perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif tadi pada lembar sebelumnya. Paham ya? Mari kita bahas satu persatu. Sifat yang kedua, yaitu AB dikalikan C sama dengan A dikalikan BC, bersifat asosiatif. Dimisalkan A 2311, B 1214, C 5201. Kita akan membuktikan AB dikalikan C sama dengan A dikalikan BC.
ruas kiri, AB dikalikan C. Berarti A dikalikan B terlebih dahulu. Sehingga menjadi 2 tambah 3, 4 tambah 12, 1 tambah 1, 2 tambah 4, dikalikan 5, 2, 1, 4. Anda saya anggap sudah terambil mengalihkan matriks. Sehingga diperoleh 5, 16, 2, 6 dikalikan 5, 2, 0, 1 sama dengan 25 tambah 0, 10 tambah 16, 10 tambah 0, 4 tambah 6 sama dengan 25, 26, 10, 10. Paham ya? Kemudian kita bahas ruas kanannya. Ruas kanan A dikalikan BC. Berarti matriks BC kita kalikan terlebih dahulu sehingga menjadi 2, 3, 1, 1 dikalikan 5 tambah 0, 2 tambah 2, 5 tambah 0, 2 tambah 4. Diperoleh 10 tambah 15, 8 ditambah 18, 5 tambah 5, 4 tambah 6 sama dengan 25, 26, 10, 10. Sehingga diperoleh 2 matriks yang sama. Kesimpulannya, matriks bersifat asosiatif. Paham ya? Sekarang kita bahas sifat yang ketiga, yaitu A dikalikan B ditambah C sama dengan AB ditambah AC, yaitu bersifat distribusi kiri. Diketahui A 2, 3, 1, 1, B 1, 2, 1, 4, dan C 5, 2, 0, 1. Ruas kiri yaitu A dikalikan B ditambah C. Artinya B ditambah C, kita tambahkan dulu sehingga sama dengan 1 tambah 5, 6, 2 tambah 2, 4. Nih, 1 tambah 0, 1, dan 4 tambah 1, 5. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan matriks A. Diperoleh 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah 3 kali 1. 3. Kemudian 2 kali 4, 8. 3 kali 15, 15. Kemudian 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. Kemudian 1 kali 4, 4. Dan 1 kali 5, 5. Sama dengan 15, 23, 7, 9. Ruas kanan AB ditambah AC. Berarti kita kalikan dulu. Yang pertama kita kalikan 2 kali 1, 2 ditambah 3 kali 1, 3. Kemudian 2 kali 2, 4 ditambah 3 kali 4, 12. Kemudian 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Kemudian 1 kali 2, 2 ditambah 1 kali 4, 4. Paham ya? Yang ini 2 kali 5, 10 ditambah 3 kali 0, 0. Kemudian 2 kali 2, 4 ditambah 3 kali 1, 3. Kemudian 1 kali 5, 5. 1 kali 0, 0. Kemudian 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Kemudian kita jumlahkan 5, 16, 2, 4, 10, 7, 5, 3. Kita jumlahkan sama dengan 15, 23, 7, 9. Sama dengan ruas kiri. Berarti terbukti bahwa perkalian matriks bersifat distributif kiri. Paham ya? Kita bahas sifat yang keempat, yaitu B ditambah C dikalikan A sama dengan BA ditambah CA.
atau bersifat distribusi kanan. Kita diketahui matrik A 2, 3, 1, 1, matrik B 1, 2, 1, 4, dan matrik C 5, 2, 0, 1. Kita buktikan. Ruas kiri yaitu B ditambah C dikalikan A. Kita jumlahkan dulu sehingga menjadi 1 tambah 5, 6, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 0, 1, 4 tambah 1, 5. Kemudian kita kalikan dengan matrik A. Sama dengan 6 kali 2, 12. 4 kali 1, 4. 6 dikalikan 3, 18. Ditambah 4 kali 1, 4. Kemudian 1 kali 2, 2. 5 kali 1, 5. Kemudian 1 kali 3, 3, 5 kali 1, 5. Kita jumlahkan 16, 22, 7, 8. Kemudian ruas kanan yaitu BA ditambah CA. BA ditambah CA. Kita kalikan dulu. Anda cek sendiri. Hasilnya adalah 16, 22, 7, 8. Paham ya? Ternyata hasilnya sama. Artinya pada perkalian matriks bersifat distribusi kanan. Oke? Sifat yang kelima. I dikalikan A sama dengan A dikalikan I sama dengan A. Atau mempunyai sifat identitas perkalian. Diketahui matrik A 5, 8, 7, 9 dan matrik identitasnya adalah 1, 0, 0, 1. Kita buktikan. I dikalikan A berarti 1, 0, 0, 1 dikalikan matrik A 5, 8, 7, 9. 1 dikalikan 5 sama dengan 5. Ditambah 0 dikalikan 7 sama dengan 0. Kemudian 1 dikalikan 8 sama dengan 8. 0 dikalikan 9 sama dengan 0. Kemudian 0 dikalikan 5, 0. 1 kalikan 7, 7. 0 kalikan 8, 0. 1 kalikan 9, 9. Kemudian kita jumlahkan sama dengan 5, 8, 7, 9. Yang tak lain adalah matriks A. Yang kedua, dari A dikalikan I. Langsung kita kalikan. 5 kali 1, 5. 8 kalikan 0, 0. 5 kalikan 0, 0. 8 kali 1, 8. Kemudian 7 kali 1, 7. 9 kalikan 0, 0. 7 kalikan 0, 0. 9 kali 1, 9. Sehingga kita jumlahkan, hasilnya adalah 5, 8, 7, 9. Sama dengan matriks A. Paham ya sekalian ya? Artinya bahwa pada perkalian matrik mempunyai identitas perkalian. Kita lanjutkan pada sifat yang keenam, yaitu jika A pangkat T dan B pangkat T adalah transpos dari matriks A dan B. A pangkat T dibaca A transpos, B pangkat T dibaca B transpos. Maka berlaku A dikalikan B ditranspos sama dengan B transpos dikalikan A transpos. Oke, matrik A 5, 8, 7, 9. Maka A transposnya adalah 5, 7, 8, 9. Dari mana? Baris pertama 5, 8 menjadi kolom pertama 5, 8. Baris kedua 7, 9 menjadi kolom kedua 7, 9. Paham ya? Kemudian yang B. Matriknya 3, 1, 5, 6 menjadi B transpos 3, 5, 1, 6. Oke, sekarang
Pada ruas kiri AB ditranspos. Kita kalikan dulu. 5 kalikan 3, 15. Ditambah 8 kalikan 5, 40. Kemudian 5 kalikan 1, 5. Ditambah 8 dikalikan 6, 48. Kemudian 7 kalikan 3, 21. Ditambah 9 kalikan 5, 45. Kemudian 7 kali 1, 7. Ditambah 9 dikalikan 6 sama dengan 54. Kemudian kita jumlahkan menjadi 55, 56, 66, 61. Kemudian kita transpos menjadi 55, 56, 53, 61. Paham ya? Kemudian yang ruas kanan. B transpos dikalikan A transpos. Tadi B transposnya adalah ini, kita pasangkan. A transposnya adalah ini, kita pasangkan. Kita kalikan. 3 kalikan 5, 15. Ditambah 5 kalikan 8, 40. 3 dikalikan 7, 21. Ditambah 5 dikalikan 9, 45. 1 dikalikan 5, 5. 6 dikalikan 9 sama dengan 54. Oke, kita jumlahkan. Sama dengan 55, 56, 53, 61. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Terbukti. Paham ya, anak sekalian? Setelah kalian mempelajari dan memahami materi-materi di atas, maka kalian saya kasih tugas, kemudian tugas Anda kirim ke Google Classroom dengan kode yang sudah saya bagikan. Yang pertama adalah diketahui matriks A 1, 2, 3, negatif 1. Sedangkan matriks B sama dengan negatif 2, 1, 1, negatif 2. Tentukan A dikurangi B. B, A dikurangi B dikuadratkan. Kemudian A kuadrat, D, B kuadrat, A dikalikan B, A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Ini Anda menggabungkan dari yang sudah Anda cari. Kemudian yang G, apakah matriks A dikurangi B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat? Anda buktikan. Yang kedua, diketahui matriks A 5, 2, 1 dan matriks B negatif 4, 3, 2. Ingat, ini adalah matriks baris. Ini matriks kolom. Tentukan A kalikan B. Yang ketiga, diketahui matriks A 2, negatif 1, 3, 4. B 3, 0, negatif 1, 2. Dan C 4, negatif 3, negatif 2, 1. Tentukan matriks X yang memenuhi A, X ditambah 2 A sama dengan B dikalikan C. Yang kedua atau yang B, 3X dikurangi B sama dengan 2C ditambah 3A. Yang C, X dikurangi 3C sama dengan 2X dikurangi 2AB. Paham anak sekalian? Oke, dikerjakan ya. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu kalian bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan barokah. Namun, bagi Anda yang belum subscribe, saya tetap mengharapkan Anda segera subscribe. Dan jangan lupa like dan share.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.